Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak 8A? Baik ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi. Pelajaran apa ini? Seni budaya. Kita masih membahas tentang pertemuan minggu lalu terkait dengan ciri-ciri dan fungsi lagu daerah. Namun, hari ini kita melanjutkan materi berikutnya tentang teknik, lebih ke teknik dan gaya musikal dari lagu daerah. Sebelumnya saya pengen tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Nihil siapa tuh? Nggak ada yang nggak masuk ya? Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk ya. Ya, karena hari ini nihil berarti kita bisa menuntaskan pembelajaran seni budaya dengan maksimal. Sekarang kalian buka buku paket kalian tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah halaman berapa? 100? Ya, silakan dibuka dulu. Ya, kita bisa lihat di sini. Apa bacaan itu? Teknik dan gaya musikal bernyanyi lagu daerah oleh saya sendiri, dan ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah dengan benar ya. Yang kedua apa tuh? Ada yang kelihatan? Iya, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hubungan antara keunikan lagu daerah dengan masyarakat pendukungnya dengan tepat ya. Jadi jangan asal jawab. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin bertanya dulu tentang ciri-ciri dan fungsi musik lagu daerah. Apakah kalian masih ingat? Masih ya? Oke. Fungsi musik lagu daerah ada berapa? Ada 4. Dan ciri-cirinya ada berapa? 3. Sebutkan fungsi yang terdapat dalam sebuah upacara. Fungsi apa? Iya, sarana upacara adat. Kalau ada seseorang sedang bermain menggunakan lagu tertentu, lagu daerah, berarti itu fungsinya apa? Oke, berarti kalian sudah paham semua ya tentang lagu-lagu daerah ini. Karena, dengarkan anak-anak, karena lagu daerah ini sangat penting untuk kita semua, untuk dipelajari. Kenapa? Karena lagu daerah ini sebetulnya warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Jadi, siapa tahu salah satu di anggota 8A ini ada yang ingin menjadi budayawan, ingin meneliti tentang budaya Indonesia, ingin keliling Indonesia, ingin tahu tentang selak-beluk Indonesia, dan ingin diwawancari oleh media luar misalnya tentang Indonesia, dan kalian banyak stok ilmu pengetahuan, kalian boleh berangkat dari lagu daerah ini. Karena lagu daerah ini merupakan identitas dari suatu daerah tertentu, gitu ya. Di sini ada sebuah teknik vokal. Oke. Teknik vokal ini saya sengaja buat salah. Kira-kira dari beberapa lagu yang nanti kita dengar, apa yang salah? Kita lihat dari lagu pertama. Lagu pertama lagu apa? Oke, dengerin. Apa yang salah di video yang pertama? Artikulasi itu terkait dengan teknik vokal, yaitu ngomongnya nggak jelas ya. Kalau kalian nanti ada video praktek bernyanyi tentang bernyanyi lagu daerah dan itu tidak jelas, berarti apa yang salah? Artikulasi. Kita lanjutkan.
Apa ini? Intonasi. Apa artinya? Iya, betul. Tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau. Lagu ketiga apa? Apa yang salah di video ketiga? Prasering. Artinya apa prasering? Pemenggalan kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalau nggak sesuai berarti kalian salah praseringnya. Banyak kok dari kita yang nyanyi pemenggalan kata atau kalimatnya atau nafasnya itu ngambil di sembarang tempat. Sehingga dia tidak cocok ketika bernyanyi diterapkan gitu ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Kalian dengarkan beberapa lagu daerah yang ada di video kedua. Baik, sepintas suaranya apa sih? Tegas, terus lantang, keras. Ini merupakan ciri khas ya. Berbeda dengan kalau kalian mendengarkan lagu dari daerah lain. Ini kira-kira dari daerah mana? Itu namanya suku. Daerahnya apa namanya? Sumatera Utara. Rata-rata Sumatera Utara itu penyanyinya bagus-bagus. Karena suaranya lantang-lantang, keras-keras, powerful gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang orang Sumatera biasanya powerful gitu ya. Oke, lanjut. Ini lagu apa? Cublak-cublak suang dari mana? Iya, dari Jawa. Dia lebih kalem ya. Paling kalem ada lagi Jawa Barat. Itu lebih kalem lagi. Beda lagi ya ciri-ciri lagu daerahnya. Oke, dari gayanya juga beda-beda. Tadi yang Sumatera Utara gimana gayanya? Gini ya. Nah, kalau cublak-cublak suang gimana tadi? Tangannya di lingkar-lingkar seperti itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari setiap daerah yang menyanyikan lagu daerahnya. Karena berbeda-beda ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau yang pertama, itu kenapa sih bisa berbeda-beda antara lagu yang satu dengan lagu yang lainnya? Daerah satu dan daerah lainnya. Itu ada yang dinamakan dengan gaya titik-titik. Apa namanya? Oke, gaya lokal. Gaya lokal itu artinya apa? Karakteristik dalam menyanyikan lagu daerah. Ya, betul sekali ya. Jadi karakteristik dari setiap daerah dalam menyanyikan lagu daerahnya pasti berbeda-beda. Oleh karena itu disebut dengan gaya lokal. Lokal itu daerah setempat. Oke. Nah, yang kedua, ini ada gambar. Ada gambar 3 penyanyi. Yang pertama namanya siapa? Ada yang tahu? Giring. Yang kedua, Tria namanya. Penyanyi Cangcuters ya. Yang ketiga, Ariel Noah. Siapa yang nggak tahu Ariel ya? Pesonanya tuh keren banget gitu. Pria-pria ini adalah seorang pencipta lagu. Tapi kalau kalian mendengar lagunya, karakter lagunya tuh beda-beda. Kenapa? Karena individual orang dalam menciptakan lagu itu pasti berbeda-beda. Yang namanya gaya individual. Pengertiannya gaya individual apa? Karakteristik pencipta lagu dalam menciptakan karyanya. Begitupun juga di lagu daerah. Lagu daerah pun sama. Setiap daerah pasti punya karakteristik berbeda-beda. Antara pencipta lagu satu dan pencipta lagu lainnya juga beda walaupun satu daerah gitu ya. Bisa jadi yang satu pencipta lagunya tuh galau terus. Jadi lagunya lagu-lagu sedih.
Yang satu, misalnya dia suka sama pemandangan, isi lagunya tentang pemandangan. Yang satu, ceritanya tentang keislaman, misalnya cerita liriknya tentang Islam, misalnya kayak gitu. Oke, ini video 2. Kalian perhatikan. Kalian mendengar berapa alat musik di sana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, strek. Yang terakhir, vokal. Ada 4 ya, 4 instrumen. Vokal juga termasuk instrumen. Nah, ini namanya kesenian tarling atau gitar suling, yang pada zaman dahulu itu isinya begini. Tapi ketika kalian searching di YouTube, kalian searching tarling Cirebon. Isinya apa tadi? Dangdut. Isinya dangdut. Kok bisa sih bergeser? Yang tadinya cuma ada gitar suling, kecrek sama vokal, bergeser ke jauh banget itu jadi dangdut. Karena periode atau zaman. Nah, inilah yang disebut dengan gaya periodikal ataupun perubahan zaman. Jadi dulu sama sekarang beda cara menciptakan lagunya. Gitu ya. Mungkin zaman dulu kayak gitu yang tadi kamu lihat tuh, cowok yang nyanyi itu ya. Zaman sekarang kok bisa jadi dangdut? Nah, itulah namanya periodikal. Jadi total gaya ada berapa tadi? Yang pertama apa? Yang kedua? Ada 3 ya? Oke, ada 3 ya. Lanjut. Ya, inilah presentasi tentang gaya-gaya menyanyi lagu daerah dan teknik vokal yang tadi saya contohkan. Sekarang, setiap kelompok, ini sudah berkelompok, udah berapa kelompok ini? Ada berapa kelompok? 6 ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kelompok saya akan berikan LKPD untuk kalian kerjakan. Kalian boleh lihat, nanti di sana saya jelaskan tentang LKPD-nya ada apa aja ya. Saya bagikan dulu. Ada ini ya, bolak-balik ya. LKPD-nya maaf, bolak-balik. Oke. Ya. Kita lihat bersama di sana. Kalian pertama isi biodata dulu ya. Nama sekolah, kemudian semester berapa kita? 1, nama kelompok berapa pakai angka, hari, tanggal, dan kelas. Nah, di bawah ada yang pertama LKPD 1 itu terkait dengan yang tadi teknik vokal, ya. Ada yang masih ingat teknik vokal tadi? Ada berapa lagu? Ada 3 lagu dan ada 3 kolom sini ya. Kalian tulis nama lagunya apa, kemudian gaya musikalnya atau teknik vokal yang tidak dikuasai apa, gaya musikalnya nanti kamu strip aja ya. Karena untuk yang di bawah, teknik yang tidak dikuasai apa di lagu pertama apa, alasannya apa. Dan kemudian LKPD 2, kalian isi nama video yang pertama apa. Ingat gak tadi video pertama? Ya. Terus kemudian gambar kedua, bukan video ya. Yang kedua itu gambar, tadi ada 3. Kemudian yang ketiga adalah video kedua. Oke, kalian rinciin di situ tentang nama videonya apa atau nama gambarnya apa, kemudian gaya musikalnya apa, alasannya apa menyebut gaya musikal itu. Paham? Oke. Nanti kalian kerjakan, berdiskusi, boleh menggunakan device kalian ataupun gawai kalian untuk mencari informasi, atau kalian menggunakan buku untuk mencari informasi yang ada di buku. Sampai sini paham? Silakan dikerjakan.
Hmm? Iya. Silakan diskusi dengan baik ya. Jika belum yakin, kalian boleh menuliskan jawaban sementara kalian dulu di kertas lembar, boleh. Jawaban sementara ya. Kalau sudah yakin, baru kalian boleh pindahkan ke LKPD-nya. Setelah didiskusikan dengan matang, baru kalian pindahkan ke LKPD kalian masing-masing. Diharapkan ketua kelompok memastikan rekannya kerja, tidak tidur-tiduran. Ya. Silakan 5 menit lagi kalian diskusikan dulu, jangan terburu-buru untuk menyalin ke LKPD. Tulis dulu jawaban sementara ya. Nanti kalau sudah yakin baru. I Love You Bibe, lagunya Cangcitas. Racun Dunia bisa. Ada. Bisa, Racun Dunia bisa. Banyak lah. Itu kayaknya bandnya sekarang lagi naik daun lagi deh. Kalau kamu mau perhatiin. Ya, yang celananya kayak Elvis Presley. Ya? Tiba-tiba ada gaya musikalnya. Enggak, itu enggak. Strip. Aha. Strip aja, strip. Nah. Kenapa pusing? Waktunya 3 menit lagi untuk diskusi. Jangan terburu-buru untuk menyalin. Kalau perlu jawabnya gantian ya, jangan satu orang yang jawab. Gantian diskusi. Gilang mencari jawabannya, dia juga mencari.
Ayo Gilang. Ayo dikerjakan Gilang. Ya Pak, siap. Tolong diskusikan dulu ya sama Ryan juga sama Nurjan juga. Ketika selesai nanti di akhir pelajaran kalian akan presentasi. Jadi tolong disiapkan perwakilan dari setiap kelompok untuk maju untuk membahas tentang LKPD yang sudah diberikan. Jadi gimana nih? Gimana nih? Baru kejar baru. Ya. Waktu diskusinya sudah habis, silakan kalian salin. Kalau memang sudah yakin ke dalam LKPD kalian. Jika kalian sudah yakin, silakan disalin ke LKPD kalian masing-masing. Udah belum? Ayo diskusi. Lagi tinggal tulis jadi udah nunggu. Ya udah salib Pak, tinggal salib. Malik. Yo, saya ada penilaian sikap ya. Jadi kalau kalian bermalas-malasan, bercanda-canda, saya akan nilai sikap kalian sesuai apa yang kalian lakukan. Yo, gantian. Gilang, ada penilaian sikap Gilang. Gilang udah apa? Ayo gantian. Satu kelompok kan ada 6 orang, bisa gantian.
Yang presentasi kita lihat waktu. Jika memungkinkan bisa semua kelompok. Jika tidak memungkinkan kita presentasi dan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk presentasi di kelompok berikutnya. Tolong informasi-informasi yang ada di buku paket ya, khususnya. Jika kalian ingin menambahkan informasi, silahkan. Biar lengkap nanti presentasinya. Masih ada waktu beberapa menit, silakan diskusikan lagi. Bal? Yuk berdiskusi tuh sama Ryan. Tadi udah tahu kan? Apa aja? Dah. Lengkap gak sih? Ini buku paketnya. Yang gaya lokal gitu mana? Ada nggak? 144 kalau nggak salah. Nah, bab 11 ya. Ini nggak lengkap ya? Itu ada. Ya. Gaya lokal, periodikal sama individual ya. Ya. Nah, itu harus dicatat di buku kalian masing-masing, poin-poinnya. Nanti kelompok yang saya tunjuk maju untuk presentasi pertama ya. Tolong disiapkan. Nanti dilihat kesiapannya aja dulu. Gimana kelompok ini? Aman ya? Coba saya pengen tahu. Kalau yang LKRPD 1 tentang apa itu? Tentang teknik vokal, betul. Teknik vokalnya itu ada berapa? 3. Satu video, tadi ada 3 teknik vokal yang salah. Teknik vokal yang salah yang pertama apa? Artikulasi. Iya, artikulasi. Kenapa artikulasinya salah? Suaranya tidak terdengar jelas. Iya, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Terus yang kedua? Intonasi. Intonasi yang kedua ya? Oke. Intonasinya kenapa? Pas lagu apa itu intonasi? Lir-ilir, intonasinya salah. Kok bisa intonasi salah itu? Kenapa faktornya? Iya, betul. Tidak sesuai dengan nada aslinya. Jadi kalau intonasi itu kalian harus tahu dulu nada aslinya tuh kayak gimana. Kemudian di lagu terakhir apa tadi? Bubui Bulan. Apa yang salah dalam teknik vokal di lagu? Prasering. Prasering itu apa?
Pemenggalan kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Nah, pada saat Bubui Bulan tuh dia kayak gimana menggalanya? Menggal katanya pas bernapas itu nggak sesuai dengan kaidah dan nggak enak didengar juga. Iya, jadi kalau dia tadi saya contohin itu motongnya itu bukan di spasi, tapi di tengah-tengah kata. Biasanya kan kalau kita motong tuh di spasi ya. Misalnya lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, spasi, nafas. Nah, itu baru benar. Jadi prasering itu seperti itu. Terima kasih. Kelompok berapa nih? Iya, kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Aman? Coba saya pengen tanya, LKPD 2 tentang apa itu? Video, terus tokoh. Tentang video? Video yang lagu-lagu daerah itu. Ya, gaya menyanyi lagu daerah ataupun musikalnya ya. Nah, kalau yang video pertama tentang apa? Gaya lokal. Gaya lokal. Isi videonya tentang apa? Itu lagu yang Batak. Ada lagu Batak, ada lagu Curah-Curah Suang, Terus sama ada 3 tadi apa? Ingat gak? 2 ya? ada dua. Oh, 2. Intinya apa berarti? Intinya setiap daerah pasti punya karakteristik. Iya, betul. Setiap daerah mempunyai karakteristik lagu yang berbeda-beda, gayanya beda-beda, cara nyanyinya beda-beda, powernya beda-beda. Tadi yang pertama lagu apa? Judulnya apa? Situ Morang, betul. Nah, bersamaan dengan lagu Batak-Batak lain juga sama ya. Semuanya lagunya itu powerful. Kalau kamu mendengar acara-acara Batak, semuanya powerful lagunya. Kalau yang kedua apa? Cublak Suweng. Dia lebih asik aja ya untuk goyang halus. Lebih halus mana Cublak Suweng dan Bubui Bulan? Bubui Bulan karena Jawa Barat ya. Itu kok bisa sih beda-beda? Pertama kalian tuh tahu dia halus, dia powerful tuh dari apa dulu sih? Dialektikanya dulu kalian lihat. Kalau orang Batak berbicara itu pasti keras ya, kencang. Nah, benar kali itu ya. Nah, itulah yang berpengaruh terhadap musik-musik yang dinyanyikan juga seperti mereka yang menyanyikan ya. Kalau Sunda gimana dialeknya? Halus. Ereka mana akan? Gitu ya. Jadinya kita pun kalau menyanyikan lagu itu ya harus halus, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh terlalu powerful. Nah, sama seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur juga punya ciri khasnya sendiri. Lebih kasar mana Jawa Tengah sama Jawa Timur? Betul. Lebih kasar lah Jawa Timur logatnya ya daripada Jawa Tengah, itu pun berbeda ya. Di sini ada orang Jawa nggak? Natali doang. Yang lainnya? Betawi asli. Sunda. Nah. Ini nak. Alusan Natali ya? Ya, jangan bercanda dong. Kelompok ini 3 ya? Udah sampai mana tadi? Ya, coba saya tanya. Kalau kelompok 3, tadi kalian melihat video pembelajaran 1 dan 2. Video yang pertama itu tentang apa di LKPD 1? Tentang teknik vokal. Ada berapa teknik vokal? Ada 3 apa aja? Intonasi, prasering, dan artikulasi. Tadi yang pertama videonya tentang apa kesalahannya? Artikulasi. Di lagu apa? Ondel-ondel. Kenapa artikulasinya? Karena ngomongnya nggak jelas. Yang kedua, lir-ilir. Lagu lir-ilir dari mana itu? Nah, pokoknya salah. Jawa Tengah. Iya. Nah, lagu lir-ilir ini kenapa salahnya waktu dicontohkan? Nadanya Datar. Nadanya tidak sesuai dengan lagu aslinya ya. Atau sumbang. Fales lah ibaratnya. Yang ketiga, Bubui Bulan. Iya. Apa ya salahnya? Prasering kenapa? Iya, pengambilan nafasnya tidak sesuai dengan kalimat yang dibutuhkan. Jadi Bubui Bulan harusnya napas di situ.
Bubui bulan. Baru napas lagi gitu ya. Jadi per kalimat, jangan di tengah-tengah bubui bulan, jangan. Itu namanya praseringnya salah. Terus yang video kedua tentang apa tadi? Itu Pak yang bernyanyi di berbagai daerah gitu. Iya, bernyanyi di berbagai daerah. Kok bisa sih berbagai daerah itu berbeda-beda? Padahal kan Indonesia sama. Seperti kalian tahu Amerika gitu-gitu aja. Terus Singapura, Australia, loh, kok Indonesia kok banyak gitu? Kenapa? Iya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi? Kenapa bisa beda-beda? Idealisme bahasa dari bahasa. Ya, idealisme dari pencipta lagunya juga berbeda, dari bahasanya berbeda, dari dialektikanya berbeda, dari cara ngobrolnya berbeda. Orang Batak kalau ngobrol itu pasti keras-keras ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka sudah terbiasa. Nah, ketika menciptakan lagu, ya nggak mungkin dia jadi kayak gaya Jawa Barat, berbeda. Pasti mirip-mirip sama dia cara dia ngobrol. Logatnya sama. Erka mana atu akang pasti alus-alus Nah, Jawa Barat kayak gitu ya. Pasti nanti tipe-tipe Jawa Baratnya seperti itu, tergantung dia cara berkomunikasi. Ya, terima kasih. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah? Yakin? Apa siap dipresentasikan? Nah, tadi tanpa melihat LKPD-nya, kalian saya tanya daya ingatnya aja ya. Yang pertama tadi tentang apa videonya? Kesalahan apa? Teknik vokal. Kenapa teknik vokalnya? Banyak yang salah yang kurang tepat. Teknik vokalnya kenapa? Salah. Kurang tepat. Lagu pertama yang teknik vokalnya kurang tepat apa? Judulnya apa lagunya? Ondel-ondel. Kenapa kurang tepat artikulasinya? Ngomongnya nggak jelas. Kemudian lagu kedua apa? Lir-ilir. Kesalahannya apa? Intonasi. Kenapa intonasinya? Tidak sesuai dengan nada aslinya, atau kita bisa bilang sumbang, fales. Nah, kalau kalian dengar suaranya fales, jangan fales lagi ngomongnya. Intonasi kamu kurang tepat, gitu ya, supaya bahasa musikalnya lebih bagus. Yang ketiga apa? Bubui bulan, kesalahannya ada di mana? Prasering. Kenapa prasering? Iya, pemenggalan katanya salah, betul. Terus tadi ada beberapa gaya dalam menyanyi lagu daerah, gaya musikalnya. Ada berapa? 3. Yang pertama, gaya lokal itu maksudnya apa? Cara bernyanyi lagu daerah beda. Betul, cara bernyanyi lagu daerah satu dengan lagu daerah lainnya berbeda. Dengan contoh tadi yang video yang kedua, yang pertama lagu apa itu? Situ. Iya, Situ Morang. Dari mana itu? Sumatera Utara ya. Yang kedua? Cublak Suang. Yang pertama dari gayanya beda nggak? Yang Batak gimana? Kalau yang Jawa Tengah, tangannya lebih di lingkar-lingkar gini ya, karena memang terbiasa untuk segini set gitu ya. Jawa Barat juga begini. Pokoknya di Jawa di situ tuh rata-rata gitu cara nyanyinya, cara apa ya, gerakannya ya. Berbeda lagi dengan Papua yang lompat-lompat gitu ya. Karena kalau kamu ingin keliling Indonesia pasti banyak sekali ragam. Terima kasih. Kelompok ini udah belum? Sudah? Coba saya tanya dua kelompok ini secara bersamaan. Ya. Kelompok 5 dan kelompok 6. Saya tanya. Tadi video pertama, dengerin Nurdin. Tentang apa isinya? Yang ada di LKPD 1. Teknik vokal. Kenapa teknik vokalnya? Ada kesalahan? Ada. Di lagu pertama lagu judulnya apa? Ondel-ondel. Kenapa salah ondel-ondel? Apa yang salah? Artikulasi. Artinya apa artikulasi?
Apa artinya artikulasi? Ya, kejelasan kata yang diucapkan. Nah, pada video pertama tadi yang ondel-ondel itu kurang jelas kan? Dia ngomong apa itu berarti artikulasinya bermasalah. Yang kedua, lagunya apa judulnya? Lir Ilir. Dari mana Lir Ilir? Jawa Tengah. Kesalahannya ada di mana pas lagu lagi Lir Ilir? Intonasinya kenapa? Tinggi rendahnya nadanya salah, alias sumbang, alias fales, dan tidak tepat sesuai dengan lagu aslinya. Kalau kalian dengar suaranya fales, nggak sesuai sama lagu aslinya yang kalian dengar biasanya, namanya apa? Intonasinya salah. Yang ketiga, Bubui Bulan. Apa yang salah? Prasering. Kenapa salah praseringnya? Ya, pemenggalan katanya tidak tepat ya, dia ngambil napas seenak-enaknya dia gitu ya. Yang kedua tentang apa tadi? Ada tentang gaya penyanyi daerah, ada 3. Gaya lokal. Yang kedua individual. Yang ketiga periodikal. Gaya lokal tadi ada di contoh video yang pertama. Yang kedua tentang lagu apa tuh? Ada 2. Lagu Situmorang dan lagu Cublak Suang. Berbeda nggak gaya nyanyi lagu daerahnya? Ya, perbedaan gaya bernyanyi lagu daerah di setiap tempat namanya gaya apa? Gaya lokal. Kalau karakteristik misalnya Adit menciptakan lagu berbeda dengan Fadil menciptakan lagu. Adit orangnya misalnya ya mellow. Kalau Fadil orangnya semangat. Beda nggak hasilnya lagunya? Beda. Itu dinamakan gaya apa? Gaya individual. Yang ketiga, pada zaman dahulu ada yang namanya tarling. Tadi sudah ada di video. Dan sekarang pun ada yang namanya tarling. Tapi berbeda hasil outputnya. Perbedaannya itu dari jumlah alat musiknya, dari jenis genrenya. Kenapa kok bisa berbeda? Iya, karena berpengaruh sama periode ataupun zaman. Periodikal. Jadi itu namanya gaya apa? Gaya periodikal. Gitu ya, anak-anak ya. Oke. Kita mulai diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini dipimpin sama 1 orang. Tapi saya harapkan kalian memastikan dulu semua LKPD-nya terisi dengan sempurna. Jadi nanti ketika ada yang maju dan ada sesi tanya jawab, kalian bisa menjawabnya. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk memastikan apakah LKPD kamu sudah terisi dengan baik. Ya, silakan dicek dulu. Pastikan semuanya terisi dengan baik. Sudah siap? Ya. Saya yakin kalian sudah semua. Nanti kita ada sesi tanya jawab dan semua peserta ataupun perwakilan kelompok harus aktif ya. Bisa? Oke, silakan kelompok. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan dari kelompok 2 ya, presentasi ya. Sekarang kita dengarkan dari kelompok lain, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas. Sebutkan nama, kemudian asal kelompoknya, kelompok berapa, dan silakan presentasi. Iya, sampai yang kotak-kotak aja enggak? Enggak itu. Oke. Yang ada di kotak ya. Iya, silakan Delta, dipresentasikan Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Yang pertama itu JKPD nomor 1. Judul lagunya itu Ondel-Ondel, asal daerahnya itu Jakarta. Teknik vokal yang tidak dikuasainya itu artikulasi. Alasannya karena saat menyanyikan lagu Ondel-Ondel sampai itu ceria dan suara terdengar jelas. Namun di video tersebut suara tidak terdengar jelas. Ya, silakan lanjut. Yang kedua, judul lagunya itu Listir, asal daerahnya itu Jawa Tengah. Teknik vokal yang tidak dikuasainya itu intonasi. Alasannya karena pada lagu Lir Ilir yang dibawakan terdengar sekali bahwa nadanya tidak sesuai dengan nada pada lagu aslinya. Iya. Cenderung sumbang semua. Itu menandakan bahwa intonasinya itu salah. Lanjut. Yang ketiga, Budi Bulan, asal daerahnya itu Jawa Barat. Teknik vokal yang tidak dikuasai itu prasyarik. Alasannya pada saat pemenggalan kata saat bernapas tidak sesuai dengan kaidah dan tidak enak didengar ketika salah dalam pengambilan nafas atau pemenggalan kalimat. Iya. Terus LKPD yang kedua, nomor 1 itu nomor idenya itu lagu-lagu daerah yang beraneka ragam. Gaya musikalnya itu gaya lokal, alasannya karena pembawa lagu pada setiap daerah berbeda-beda, baik itu dari gaya maupun dari tekniknya. Yang kedua, foto penyanyi. Gaya musikalnya itu individual, alasannya setiap orang mempunyai karakteristik dalam menciptakan sebuah karya atau lagu. Yang ketiga itu video Starling klasik. Gaya musikalnya itu periodikal. Alasannya itu pada zaman dahulu Starling terdiri dari gitar, suling, dan penyanyi. Namun sekarang seperti musik dangdut. Hal itu terjadi karena pergeseran makna dan fungsi dari Starling sesuai periode. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik. Silakan dari setiap kelompok tanya, tidak harus ke kelompok 4 ya. Kalian boleh saling bertanya. Kalian kan sudah semuanya mengisi tentang LKPD. Silakan pertanyaan pertama ditujukan kepada kelompok berapa? Yuk, Noval, silakan. Noval mau tanya ke siapa? Kelompok 2. Ke kelompok 2, silakan Noval. Apa yang kalian dapat simpulkan setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut? Oke, apa yang bisa kalian simpulkan setelah melihat tadi ya, yang di awal itu ya, video pembelajaran tersebut? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 dijawab ya. Pertanyaan diri, Akhtar boleh? Kelompok 2 sini ya. Oh iya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Azura, silakan berdiri Azura. Hadap ke kelompok yang bertanya. Yang saya dapat dari video pembelajaran tersebut adalah teknik vokal dan gaya musik dari daerah tersebut. Dari daerah-daerah. Teknik vokal itu terdiri dari artikulasi, intonasi, dan postring. Kalau gaya musikal itu terdiri dari gaya lokal, individual, dan periodikal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Akhtar dari kelompok 1, silakan. Ingin bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 diri, Akhtar, silakan. Supaya kelompok 4 bisa melihat. Apa yang harus dipahami terkait hubungan antara masyarakat setempat dengan lagu daerah yang dinyanyikan? Oke, silakan kelompok 4 untuk menjawab. Berdiri ya. Kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan daerah lainnya itu kan berbeda-beda. Sehingga biasanya lagu-lagu setempat daerah itu menceritakan tentang budaya masyarakat setempat yang menyebabkan antara masyarakat dengan lagu daerah yang itu sangat berhubungan. Iya.
Tepuk tangan buat kelompok 4 dong. Jadi antara lagu daerah dengan masyarakat pendukungnya itu sangat erat kaitannya. Kenapa tadi? Apa tadi yang dibilang sama Delta? Karena apa Del? Bilangin yang keras. Kenapa sangat erat tadi? Karena daerah setempat, kebudayaan daerah masyarakat setempat dengan daerah lain itu berbeda. Kebudayaannya, ya. Jadi kalau kalian berkunjung, kayak kemarin ada kasus Marcel Radival, dia berkunjung ke daerah Jawa untuk menemui Gus Samsudin. Namun pada sampai sana, ya, etika orang Jakarta dan etika orang Jawa itu berbeda. Kalau di sana itu menurut mereka tuh harus ibaratnya assalamualaikum dulu lah gitu. Jadi kita harus berketuk dulu kepada siapa? Kepada RT-nya, ingin laporan mau ngapain dan segala macam. Namun kan kalau kita bertamu di daerah Jakarta ya tinggal ketok aja pintunya, assalamualaikum gitu ya. Nah itu mungkin suatu kebudayaan yang berbeda dari daerah satu dan daerah lainnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara daerah satu dan daerah lainnya, gitu ya. Satu lagi yuk, siapa yang ingin bertanya? Kelompok siapa yang ingin bertanya? Kelompok 3, silakan. Ingin bertanya ke kelompok berapa? Oh, kelompok 6 ingin bertanya enggak? Silakan, kelompok 6. Silakan tanyakan kepada kelompok yang kalian tuju. Siapa yang ingin bertanya? Silakan berdiri. Ryan, silakan berdiri menghadap ke kelompok yang ingin diberi pertanyaan. Yang kenceng ya ngomongnya Ryan ya. Pertanyaannya apa? Apa yang harus dipahami? Oke, apa yang harus dipahami antara hubungan masyarakat daerah setempat dengan lagu yang dinyanyikan? Pertanyaannya ke kelompok berapa tadi, Ryan? Kelompok 3 ya? Oh, silakan kelompok 3 dijawab. Silakan berdiri. Karena kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan daerah lainnya pasti berbeda. Sehingga biasanya lagu-lagu daerah menceritakan tentang kebudayaan masyarakat setempat. Itulah yang menyebabkan antara masyarakat setempat dan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan sangat berhubungan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kenapa kebudayaan itu sangat berpengaruh kepada lagu daerah setempat? Kita lihat aja deh lagu ondel-ondel. Itu kebudayaan daerah mana ada ondel-ondel? Apa di Lampung ada ondel-ondel? Apa kalian kalau ke Kalimantan atau Papua ada ondel-ondel? Nggak ada. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nah, itu kan cuma ada di Jakarta, ya. Jadi kebudayaannya tentang apa sih lagu ondel-ondel tuh? Tentang ngiringin pengantin sunat, ya. Pengantin sunat diiringi sama ondel-ondel. Mungkin banyak yang upacara sunatan gitu ya di daerah manapun ada. Cuman kan beda-beda. Ada yang diiringi sama ondel-ondel, ada yang sama burok atau burok. Di mana tuh daerahnya tuh? Iya, betul. Kalau di Jawa Barat tuh burok, ya. Kita kayak naik singa diarak gitu ya. Nah, kalau di Jawa ada lagi, mungkin berbeda-beda. Namanya sunatan. Cuma kan yang ondel-ondel cuma ada di Jakarta. Itulah kebudayaan di Jakarta yang ada maknanya sesuai dengan lagu daerahnya. Sampai sini paham? Paham. Baik, karena waktunya sudah mepet, jadi kelompok lain nanti boleh presentasi di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang, saya ingin menyimpulkan. Baik, dari sini
dari pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan garis besarnya? Saya kasih apresiasi setinggi-tingginya. Silakan. Siapa yang bisa mencari garis besar ataupun kesimpulan dari pembelajaran ini? Dilihat dari LKPD yang kalian kerjakan. Saya akan tunjuk satu orang. Natali. Silakan Natali, tolong cari garis besarnya tentang pembelajaran hari ini tuh tentang apa, manfaatnya apa, dan apapun yang ingin kalian Natali sampaikan. Natali, silakan teman-teman semuanya dengarkan Natali ya. Anak-anak semuanya dengarkan Natali. Dipegang aja LKPD-nya boleh sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Silakan berdiri Natali. Ya. Jadi di pembelajaran ini gimana? Pembelajaran hari ini membahas tentang teknik vokal dan gaya musikal. Ya. Jadi lagu-lagu Yang kencang suaranya Natali. Jadi contohnya ada lagu Ondel-Ondel dari Jakarta. Oke. Teknik vokal yang tidak dikuasai, cuma alatnya. Cilir dari Jawa Tengah. Teknik vokal juga yang tidak dikuasai, intonasi dan alasannya. Bubu-bubuan dari Jawa Barat. Teknik vokal yang tidak dikuasai, pernah sering dan alasannya. Lalu LKPD yang kedua, lagu-lagu daerah yang beraneka ragam. Ada lagu Semua Orang dan lagu Dua Uang. Dan musikalnya itu gaya lokal. Itu karakteristik dari masing-masing daerah. Lalu ada foto penyanyi, itu gaya musikal daerah individual. Karakteristik dari pencipta lagu. Itu video Starling klasik, yaitu gaya periodikal. Teknik vokal, yaitu artikulasi, intonasi, dan clustering. Lalu gaya musikal, gaya lokal, individual, dan Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Natali. Ya. Baik. Kesimpulannya adalah kenapa kita belajar tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Yang pertama, untuk menuntaskan pembelajaran kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, itu untuk mengapresiasi ketika kalian melihat kebudayaan lain selain Jakarta, kalian bisa menikmati hal itu sebagai sebuah budaya warisan Indonesia, gitu ya. Jadi intinya itu. Kemudian manfaat lainnya adalah menambah wawasan kalian. Tolong perhatikan dulu ya. Menambah wawasan kalian tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Salah satunya tentang lagu daerah. Ini baru lagu ya. Banyak sekali keanekaragaman di Indonesia. Suku, kemudian ada ras yang berbeda-beda, kemudian ada agama yang berbeda-beda, lagu daerah pun berbeda-beda, kemudian lingkungan berbeda-beda, kebudayaan berbeda-beda. Indonesia itu sangat kaya. Jadi tolong dijaga, kalau bisa dikembangkan dan dimanfaatkan kekayaan Indonesia ini untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Baik, saya rasa ada yang ditanyakan nggak? Tidak ya? Saya rasa cukup sekian. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Siap. Beramai. Selesai. Membuka risau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat ya.